Halo teman-teman, pernahkah kamu berhenti sejenak dan benar-benar memperhatikan betapa luar biasanya tubuh kita? Kita bisa berjalan, berlari, melompat, menulis, menari, bahkan tersenyum manis. Semua ini terlihat mudah kan? Tapi di balik setiap gerakan itu, ada sebuah sistem kerja tubuh yang super kompleks dan menakjubkan yang terus bekerja tanpa kita sadari. Nah, hari ini kita akan mengungkap rahasia di balik sistem gerak manusia. Yuk, kita selami bareng-bareng. Bagaimana sih tubuh kita bisa bergerak dengan begitu sempurna? Tubuh kita yang aktif ini bisa bergerak karena adanya sistem gerak yang terdiri dari 4 komponen utama. Rangka, sendi, otot, dan semua itu dikendalikan oleh sistem saraf kita. Keempat bagian ini bukan cuma bekerja sendiri-sendiri, loh, mereka justru saling bekerja sama, saling mendukung, dan gak bisa dipisahkan satu sama lain. Coba bayangkan, tubuhmu seperti sebuah mesin yang sangat canggih dan luar biasa. Rangka itu ibarat kerangka utamanya, otot adalah mesin penggeraknya, sendi adalah engsel-engsel fleksibel yang menghubungkan, dan sistem saraf adalah pusat kendali pintarnya. Tanpa salah satu dari mereka, tubuh kita pasti nggak akan bisa berfungsi maksimal. Hebatnya, koordinasi ini memang bikin kagum ya. Sekarang, mari kita mulai dari bagian pertama. Rangka. Rangka adalah susunan tulang-tulang yang membentuk seluruh tubuh manusia. Tahu nggak, pada orang dewasa, jumlah tulang kita itu sekitar 206. Banyak banget kan? Tulang-tulang ini tersambung dan membentuk berbagai bagian tubuh. Mulai dari kepala, badan, sampai tangan dan kaki kita. Fungsi rangka itu vital banget. Ada 4 macam. Pertama, rangka menopang tubuh kita, supaya kita bisa berdiri tegak dan gak ambruk. Kedua, dia pelindung super organ-organ dalam yang rapuh, seperti tengkorak yang melindungi otak kita, atau tulang rusuk yang sigap menjaga jantung dan paru-paru. Ketiga, rangka jadi tempat otot-otot kita menempel. Tanpa rangka, otot nggak bisa menarik apa-apa. Dan yang keempat, rangka itu juga pabrik kecil di dalam tubuh kita, tempat pembentukan sel darah merah, terutama di sumsum tulang. Coba perhatikan, setiap tulang punya bentuk dan tugas yang beda-beda. Tulang paha kita besar dan kuat untuk menopang berat badan. Tulang rusuk melengkung, melindungi dada. Dan tulang belakang tersusun dari ruas-ruas kecil, supaya kita bisa membungkuk dan berdiri tegak dengan luwes. Keren banget ya! Rangka kita bekerja tanpa henti, menopang seluruh tubuh sepanjang hari. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan sendi, si penghubung yang ajaib. Sendi itu tempat bertemunya 2 tulang, atau lebih, yang membuat kita bisa bergerak bebas dan gak kaku. Tanpa sendi, tulang-tulang kita cuma akan jadi batang kaku yang gak bisa ditekuk. Ada beberapa jenis sendi yang bikin gerakan kita beragam. Teman-teman, ada sendi engsel, seperti di lutut dan siku, yang hanya bisa bergerak ke satu arah, persis kayak pintu. Lalu, ada sendi peluru, di bahu dan pinggul. Ini nih yang bikin kita bisa menggerakkan tangan atau kaki ke segala arah. Sendi putar yang ada di leher kita, membuat kepala bisa menoleh kanan dan kiri. Terus, sendi pelana di pangkal ibu jari, membantu kita menggenggam erat, dan sendi geser di pergelangan tangan, memungkinkan gerakan kecil yang lentur. Coba sekarang kamu gerakan tanganmu ke berbagai arah. Itu semua berkat kerja keras sendi peluru dan engsel yang luar biasa kan? Sendi memungkinkan kita melakukan ribuan gerakan setiap hari. Dari gerakan besar seperti berlari kencang, sampai gerakan kecil dan detail seperti mengetik di keyboard atau mengancing baju. Nah, kalau rangka adalah penopang dan sendi adalah penghubung, maka otot ini adalah mesin penggerak yang sesungguhnya. Tanpa otot, tulang-tulang kita itu nggak akan bisa bergerak sama sekali. Otot punya kemampuan unik untuk berkontraksi, alias memendek dan menarik, dan relaksasi, yaitu mengendur. Ketika otot berkontraksi, tulang yang ditempelinya akan ikut bergerak. Di tubuh kita ada 3 jenis otot. Pertama, otot lurik. Ini otot yang kita sadari gerakannya, misalnya saat kita mengangkat buku atau menulis. Kedua, otot polos. Ini yang bekerja otomatis di organ dalam kita, seperti usus yang mencerna makanan atau pembuluh darah yang mengalirkan darah. Ketiga, ada otot jantung, yang bekerja tanpa henti memompa darah ke seluruh tubuh. Tanpa istirahat sedikit pun, dari kita lahir sampai akhir hayat, hebat banget kan? Otot juga bekerja secara berpasangan. Contohnya, otot bisep dan trisep di lengan. Ketika satu otot berkontraksi, otot pasangannya akan mengendur. Itulah kenapa kita bisa menekuk dan meluruskan tangan dengan sangat mudah. Tapi, siapa sih yang memberi perintah pada otot dan sendi untuk bergerak? Jawabannya adalah
Sistem saraf. Otak kita berperan sebagai pusat pengendali utama dari semua gerakan. Otak menerima rangsangan dari luar, misalnya sentuhan panas atau dingin, lalu dengan cepat mengirimkan perintah melalui saraf ke bagian tubuh yang sesuai. Misalnya, saat tanganmu nggak sengaja menyentuh benda panas, saraf di kulit langsung mengirim sinyal ke otak. Dalam sekejap, otak langsung memerintahkan tanganmu untuk menjauh. Semua itu terjadi dalam sepersekian detik. Cepat banget kan? Ada juga gerakan refleks, seperti ketika lututmu diketuk dan kakimu langsung menendang tanpa kamu sadari. Gerakan ini dikendalikan langsung oleh sumsum tulang belakang, tanpa perlu menunggu perintah dari otak. Sama seperti mesin lainnya, sistem gerak kita juga bisa rusak kalau tidak dirawat dengan baik. Beberapa gangguan pada tulang misalnya, patah tulang, kifosis, atau punggung bungkuk, atau skoliosis, yaitu tulang belakang yang miring. Ada juga osteoporosis, tulang keropos, karena kekurangan kalsium. Otot pun bisa mengalami kram, keseleo, atau tetanus kalau tidak dijaga. Lalu, bagaimana cara kita menjaganya? Pertama, makan makanan bergizi tinggi kalsium, seperti susu dan ikan teri. Kedua, berjemur di bawah sinar matahari pagi untuk vitamin D. Ketiga, olahraga teratur biar otot tetap kuat. Dan yang gak kalah penting, perhatikan postur tubuhmu saat duduk, berdiri, dan mengangkat beban. Biasakan juga pemanasan sebelum olahraga dan pendinginan sesudahnya untuk mencegah cedera otot. Hal-hal sederhana ini bisa membuat perbedaan besar loh. Untuk lebih memahami cara kerja sistem gerak, kamu bisa coba eksperimen sederhana di rumah. Buat model tangan dari sedotan dan benang. Ketika kamu menarik benang, sedotan akan menekuk seperti jari kita. Itu contoh nyata bagaimana otot dan sendi bekerja sama. Atau kamu bisa coba percobaan gerak refleks. Minta temanmu mengetuk lututmu pelan. Dengan